Shalom, sahabat Quick Devotion. Selamat pagi, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di saat teduh pagi ini. Hari ini, aku percaya Tuhan mau bicara sesuatu yang penting banget buat kita semua. Tentang setia sampai garis akhir. Tujuan video ini sederhana banget, supaya kita sama-sama bisa berhenti sebentar dari kesibukan, tenangkan hati, dan masuk dalam hadirat Tuhan. Karena jujur, di tengah dunia yang makin cepat, kita butuh waktu buat dengar suara Tuhan. Sebelum mulai, jangan lupa dukung terus channel Quick Devotion dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, supaya kamu selalu update dengan renungan yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Sekarang, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu pagi ini. Kami mau belajar setia, mau tetap percaya, walau keadaan tidak selalu mudah. Bicara pada kami Tuhan, lewat firman-Mu. Kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sudah hampir mengakhiri hidupnya. Dia tidak berkata, "Aku sukses besar." Dia tidak bilang, "Aku tidak pernah gagal." Tapi dia bilang, "Aku sudah setia." Paulus tahu, hidup ini bukan lomba cepat-cepat, tapi perlombaan iman, di mana yang penting bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang tetap berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Kalau kita jujur, kata setia itu gampang diucapkan, tapi sulit dijalani. Kita semua pasti pernah mulai sesuatu dengan semangat doa pagi tiap hari, pelayanan, komitmen untuk berubah, bahkan hubungan yang kita pikir dari Tuhan. Tapi setelah waktu berjalan, kita mulai lelah, kecewa, bahkan merasa Tuhan diam. Menurut saya pribadi, setia itu bukan tentang kuat, tapi tentang bertahan dalam kasih Tuhan walau tidak paham jalannya. Saya pernah ngalamin masa di mana pelayanan rasanya hampa banget. Bangun pagi, berdoa, tapi nggak ada rasa. Melayani, tapi yang datang cuma sedikit. Bahkan ada masa di mana saya berpikir, Tuhan, apa ya semua ini sia-sia? Tapi disitulah Tuhan ajarkan pelajaran berharga bahwa setia itu bukan soal hasil yang kelihatan, tapi soal kesetiaan hati yang tetap percaya walau belum melihat. Bayangin seperti petani. Dia menanam benih hari ini, tapi buahnya mungkin baru kelihatan bulan depan, bahkan tahun depan. Tapi dia tetap menanam, menyiram, menunggu, dan percaya. Karena dia tahu waktunya akan tiba. Begitu juga dengan iman kita. Kadang Tuhan biarkan kita menunggu supaya hati kita terbentuk dari orang yang ingin hasil cepat. Jadi orang yang siap berjalan jauh. Saya teringat satu kisah nyata. Ada seorang ibu di gereja saya sudah 20 tahun berdoa untuk suaminya yang belum percaya Tuhan. Selama itu, suaminya nggak berubah, masih keras hati, masih suka marah, bahkan menolak dia pergi ke gereja. Tapi si ibu ini nggak berhenti. Dia tetap berdoa setiap pagi, tetap melayani, tetap berbuat baik pada suaminya. Sampai suatu hari, suaminya jatuh sakit keras dan akhirnya berkata, "Doakan aku. Aku mau mengenal Yesus yang kamu sembah itu." Beberapa hari setelah menerima Yesus, suaminya meninggal dengan damai. Dan ibu itu bilang dengan mata berkaca-kaca, "Tuhan, nggak pernah terlambat. Aku hampir menyerah, tapi Dia setia." Sahabat, kisah itu mengingetin saya, kadang kita nggak lihat hasilnya sekarang, tapi kesetiaan kita tidak pernah sia-sia. Kadang Tuhan izinkan proses panjang karena Dia tahu iman yang matang tumbuh dari perjalanan yang berat. Kayak emas harus dilebur bulu supaya murni, kayak otot harus dilatih supaya kuat, begitu juga iman harus diuji supaya kokoh. Mungkin kamu sekarang lagi dalam masa itu, berdoa tapi belum dijawab, melayani tapi nggak ada yang menghargai, bekerja tapi hasilnya nggak sesuai harapan, membangun rumah tangga tapi rasanya makin sulit. Tapi dengar ini baik-baik. Kesetiaanmu sedang membangun sesuatu di dalam dirimu. Bukan sekedar hasil, tapi karakter. Bukan sekedar kemenangan, tapi kemurnian hati. Tuhan gak minta kamu perfect. Dia cuma minta kamu jangan berhenti. Karena setiap langkah kecil menuju Tuhan
tetap dihitung berharga di matanya. Saya juga belajar bahwa setia itu bukan cuma soal bertahan di masa sulit, tapi juga tetap rendah hati di masa baik. Kadang kita diuji bukan karena masalah, tapi karena keberhasilan. Ketika doa kita dijawab, bisnis diberkati, pelayanan berkembang, disitulah hati kita diuji. Masih setia nggak? Masih bergantung pada Tuhan, atau mulai bergantung pada diri sendiri? Saya pernah ngalamin masa di mana semuanya berjalan lancar. Tapi justru di situ saya mulai malas berdoa karena merasa semua baik-baik saja. Sampai Tuhan izinkan satu masalah datang, dan saya baru sadar, saya butuh Tuhan bukan karena keadaan sulit, tapi karena saya nggak bisa hidup tanpa Dia. Itulah arti setia, bukan hanya waktu susah, tapi juga waktu senang. Sahabat Quick Devotion, mungkin kamu hari ini ngerasa capek, tapi ingat, Yesus juga setia sampai garis akhir. Dia tetap berjalan ke kayu salib, meski ditolak, difitnah, dan dihianati. Bukan karena Dia kuat, tapi karena Dia mengasihi. Dan hari ini, Yesus yang sama itu ada bersamamu. Dia ngerti kamu yang sedang lelah. Dia ngerti kamu yang diam-diam menahan air mata. Dia ngerti kamu yang mau tetap percaya walau hati remuk. Tuhan mau bilang, "Nak, teruskan langkahmu. Aku bersamamu. Aku yang mulai, aku juga yang akan menyelesaikan." Jadi, hari ini kalau kamu sedang dalam proses, jangan menyerah. Kalau kamu merasa sendiri, ingat, Tuhan gak pernah ninggalin. Kalau kamu gagal, bangkit lagi. Yang penting tetap setia. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling hebat yang bertahan, tapi siapa yang tidak berhenti berjalan bersama Tuhan. Yuk kita berdoa bersama. Kalau bisa, tutup matamu dan tenangkan hatimu. Tuhan Yesus, kami mau belajar setia sampai garis akhir. Kami sadar, seringkali kami lemah, cepat menyerah dan mudah kecewa. Tapi hari ini, kami mau berpegang lagi padamu. Kami percaya, Engkau setia bahkan saat kami tidak setia. Kami berdoa buat setiap sahabat Quick Devotion yang sedang berjuang mungkin dalam pekerjaan, keluarga, hubungan, atau pelayanan. Kuatkan mereka Tuhan. Bangkitkan semangat baru di dalam hati mereka. Bagi yang sedang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, pulihkan tubuh mereka, tenangkan pikiran mereka, dan beri damai sejahtera yang melampaui akal. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Tuhan, lawat negeri ini, pulihkan hati anak-anak bangsa, beri hikmat bagi para pemimpin kami, dan biarlah kasih serta kebenaran-Mu terus memerintah di bumi ini. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu dari pagi sampai malam nanti, biarlah Engkau yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Amin. Kalau kamu hari ini merasa hidupmu ingin dipulihkan dan ingin mengenal Tuhan lebih dalam, kamu bisa berdoa ini. Tuhan Yesus, aku datang apa adanya. Aku mengaku bahwa aku orang berdosa dan butuh Engkau. Aku percaya Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosaku dan bangkit untuk memberi aku hidup yang baru. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Pimpin aku mulai hari ini sampai akhir hidupku. Dalam nama Yesus, amin. Kalau kamu baru saja berdoa itu, selamat. Hidup barumu sudah dimulai bersama Tuhan. Terima kasih sudah ikut Saat Teduh Pagi ini bersama channel Quick Devotion. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasimu, supaya kamu gak ketinggalan renungan-renungan yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Dan bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, kamu bisa menyalurkannya lewat informasi rekening yang ada di deskripsi video ini. Tuhan Yesus memberkati kamu, keluargamu, dan seluruh kegiatanmu hari ini. Tetap semangat, tetap beriman, dan tetap setia sampai garis akhir.